Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang pertama di bulan Februari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, amin, amin. Di rumah saja kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah ini dengan tubuh yang sehat. Bersyukur sebab apapun dalam keadaan kita, seperti apapun Tuhan selalu baik buat kita, sangat amat baik buat kita. Jika jemaat mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, mari kita sama-sama katakan satu sama lain, Tuhan itu baik, sangat baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
Sebagai bagian dari tubuh Kristus di GKMI Anugerah, mari bersama kita mengikrarkan visi GKMI Anugerah. Bertumbuh menjadi komunitas murid Kristus yang dinamis, penuh kasih dan cinta damai, untuk menjadi saksi yang membawa pengharapan dan sukacita bagi sesama. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata, "Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ubahlah hati kami Tuhan, agar dapat memancarkan kasih kepada sesama, seperti Engkau memancarkan kasih-Mu." Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, Kerinduanku
Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online di minggu yang pertama di bulan Februari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, di bulan ini kita akan merenungkan tema-tema yang berbicara tentang kasih. Dan di minggu yang pertama ini saya akan memulainya dengan sebuah tema, yaitu bertumbuh di dalam kasih. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara membaca dari rumah masing-masing. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, di tengah situasi yang tidak mudah akibat pandemi yang masih belum reda, tetapi kami percaya bahwa penyertaan anugerah Tuhan tetap ada atas diri kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba yang terbatas menyampaikan firman-Mu tidak terbatas, karena itu hamba membutuhkan kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, supaya setiap kami bisa memahami dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbicara tentang kasih, saya ingin memulai dengan sebuah cerita yang pernah saya baca sekian tahun yang lalu. Sebuah kisah sederhana, tetapi sungguh demikian menemplak kehidupan saya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini berkisah tentang seorang pendeta di Korea Selatan yang satu kali melayani di sebuah desa di Korea Selatan. Nah, si pendeta kota ini disambut dengan baik oleh temannya yang selama ini melayani di desa tersebut. Dan besoknya setelah sarapan pagi, mereka berjalan-jalan melihat keindahan desa tersebut. Ternyata itu sebuah desa yang rata-rata penduduknya adalah petani, saudara. Jadi mereka menyusuri sawah demi sawah dan menyapa beberapa jemaat dari gereja tersebut. Awalnya tidak ada pemandangan yang spesial, karena hampir semua orang sedang membajak sawah, baik menggunakan kerbau maupun menggunakan mesin untuk membantu mereka membajak sawah. Tetapi di sebuah sawah yang tidak terlalu besar, mereka berdua melihat satu pemandangan yang tidak lazim, saudara. Mereka melihat dua orang, bapak dan anak, sedang membajak sawah. Tetapi yang aneh adalah mereka tidak membajak sawah dengan kerbau ataupun dengan mesin, tetapi mereka bergantian menarik bajak tersebut. Jadi ketika si anak menarik bajak tersebut, si ayah mengendalikan dari belakang. Demikian juga sebaliknya. Nah, setelah berbasa-basi sebentar, menyapa, lalu mereka meninggalkan kedua orang itu, saudara. Nah, di tengah perjalanan, si pendeta kota ini bertanya kepada rekannya, apakah mereka berdua, ayah dan anak yang tadi kita lihat, yang bergantian membajak sawah, adalah petani yang sangat miskin, sehingga mereka tidak punya kerbau atau mesin untuk membantu mereka membajak sawah, sehingga mereka harus melakukannya sendiri. Lalu pendeta yang melayani di desa itu tersenyum dan berkata, tadinya mereka punya kerbau, tetapi sekian bulan yang lalu, ketika gereja membutuhkan dana untuk merenovasi gereja, mereka menjual kerbau tersebut dan mempersembahkan seluruh hasil penjualan kerbau itu untuk pembangunan gereja. Dan sekarang mereka harus bergantian menarik bajak tersebut. Lalu pendeta dari kota itu terkesima, wow, luar biasa ya.
Pasti mereka sangat bangga karena mereka sudah mempersembahkan persembahan yang begitu besar bagi pelayanan Tuhan. Kawannya menjawab dengan kembali tersenyum dan berkata, "Tidak, mereka tidak bangga, Pak. Mereka berkata kepada saya, kami hanya bersyukur bisa memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalimat terakhir ini sungguh-sungguh menemplak saya. Mereka yang sudah begitu banyak mempersembahkan, mungkin segala yang mereka miliki, kerbau mereka yang mereka pakai untuk bekerja sehari-hari. Tetapi mereka tidak merasa bangga dengan pemberian itu. Mereka hanya merasa bahwa mereka bersyukur masih bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita yang seringkali tidak memberi banyak jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan. Seringkali kita merasa sudah memberi begitu banyak dan kita begitu bangga dengan apa yang kita berikan. Tapi kisah tadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh-sungguh menemplak kehidupan saya. Nah, demikian juga apa yang terjadi di dalam perikop 1 Korintus pasal 13 ini, saudara. Rasul Paulus sangat menekankan bahwa kasih adalah fondasi dari semua yang kita lakukan. Dan itu sering disebut dengan keutamaan kasih. Tujuan Rasul Paulus membahas atau mengupas keutamaan kasih di dalam 1 Korintus pasal 13, khususnya ayat pertama sampai ayat ketiga, bukan untuk membanding-bandingkan antara karunia rohani dengan kasih. Seolah-olah mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, apakah karunia-karunia rohani ataukah kasih. Bukan itu, saudara, yang dimaksud oleh Paulus. Karena Paulus sangat menyadari bahwa dua hal ini, baik karunia rohani maupun kasih, bukan dua hal yang harus dipilih salah satu. Tetapi dua hal yang harus dilakukan bersama. Sebaliknya, Paulus ingin menunjukkan, saudara, bahwa penggunaan kasih karunia yang benar harus bersumber dan didasari oleh kasih. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan, apa gunanya kalau kita memiliki berbagai macam karunia atau kemampuan untuk melakukan hal-hal besar, tetapi jika tidak dilandasi oleh kasih, maka semua itu tidak bernilai, saudara. Jadi fokus dari tulisan Rasul Paulus di dalam bagian ini bukan, sekali lagi, bukan pada jenis karunianya, tetapi melainkan apa yang mendasari kita melakukan semuanya itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 13 ayat 1 sampai 3 ini, Rasul Paulus menyinggung 6 karunia yang seringkali menjadi kebanggaan kita sebagai manusia. Contohnya ayat yang pertama, dikatakan bahwa karunia untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan dikatakan dengan bahasa malaikat. Ayat yang kedua, karunia untuk bernubuat. Yang ketiga, karunia pengetahuan, hikmat, marifat. Yang keempat, karunia iman yang sempurna. Lalu kemurahan hati. Bahkan yang terakhir, karunia mengorbankan diri. Tetapi kalau Anda lihat, Paulus menutup semua ayat-ayat ini dengan sebuah perkataan yang nyaris sama. Dikatakan apa, saudara? Tetapi tanpa kasih, semua itu tidak berguna atau tidak ada faedahnya. Nah, mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bahas 3 ayat ini satu persatu. Dimulai dari ayat yang pertama, dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mencoba mencari tahu, di dunia ini ada berapa jenis bahasa sih? Memang tidak ada yang bisa mengatakan secara pasti, tetapi diperkirakan di seluruh dunia ada 6.500 bahasa, baik bahasa nasional maupun bahasa-bahasa daerah. Ada 6.500 bahasa, saudara.
Dan di Indonesia sendiri, mungkin sebuah kebetulan, ternyata Indonesia menyumbang 10% dari semua bahasa di dunia. Jadi dikatakan di dalam informasi tersebut bahwa Indonesia memiliki 650 bahasa daerah. Cukup banyak, saudara. Bahkan sangat banyak. Tetapi ternyata masih ada satu negara yang punya ragam bahasa lebih banyak, yaitu negara kecil tetangga kita yang namanya Papua Nugini. Papua Nugini punya hampir 900 bahasa daerah. Nah, tapi 650 pun sudah sangat banyak, apalagi jika dibandingkan dengan 6.500 bahasa di dunia. Nah, Rasul Paulus mengatakan, memang saya harus mengakui, saudara, bahwa Paulus memakai gaya bahasa hiperbola atau gaya bahasa melebih-lebihkan. Tetapi sangat menarik apa yang dikatakan. Rasul Paulus mengatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang bisa 10 bahasa saja, itu sudah luar biasa, saudara. Apalagi kalau ada orang yang bisa 6.500 bahasa. Tentu itu sangat luar biasa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kalau semua bahasa di dunia atau bahasa manusia kurang, seandainya ada orang yang bisa bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika tidak mempunyai kasih, maka ia sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya tidak ada banyak faedahnya, saudara. Tidak banyak gunanya. Bayangkan, saudara, orang yang punya keahlian yang luar biasa, punya kemampuan yang sedemikian hebat, tetapi Paulus mengatakan tidak ada gunanya jika semua itu tidak didasari dengan apa? Kasih. Nah, ada orang penafsir yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menyindir apa yang terjadi dalam jemaat Korintus. Mereka sangat mengagungkan bahasa roh. Sekali lagi, saya mengatakan ini bukan membandingkan antara karunia dengan kasih, saudara. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa engkau sangat mengagung-agungkan, menganggap tinggi karunia-karunia, khususnya bahasa roh. Tetapi jika apa yang engkau lakukan itu tidak didasari kasih, maka semua itu tidak ada faedahnya. Karena itu Paulus mengatakan, meskipun engkau bisa seluruh bahasa manusia, bahkan bisa bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika tidak didasari kasih, maka itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya tidak banyak faedahnya. Nah, yang kedua, saudara, di ayat yang kedua, Paulus menginjak lebih dalam, berkata demikian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau di bagian yang pertama tadi, Rasul Paulus menyinggung tentang keahlian-keahlian atau kemampuan manusia yang luar biasa. Nah, di bagian yang kedua ini, Paulus mengatakan bahwa kalau Anda punya seluruh hal-hal yang ilahi sifatnya, seperti pengetahuan, karunia bernubuat, hikmat marifat, bahkan memiliki iman yang luar biasa, dikatakan iman yang sempurna, iman yang sanggup memindahkan gunung. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan, jika tidak punya kasih, maka semua itu tidak berguna. Rasul Paulus kembali menyinggung jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dikaruniai kemampuan karunia-karunia yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga mereka cenderung berebut untuk menunjukkan karunia-karunia yang mereka miliki. Karena itu Paulus harus mengatur bagaimana cara mengungkapkan atau menunjukkan karunia itu, memanifestasikan karunia itu. Tetapi kalau Anda baca secara teliti, di dalam jemaat Korintus, tidak hanya ada karunia yang luar biasa, tetapi dosa-dosa yang luar biasa yang memalukan juga ada di sana. Karena itu Paulus sangat menegur dengan keras mereka. Engkau bisa banyak hal tentang karunia-karunia rohani. Engkau bahkan bisa memiliki iman yang sempurna sekalipun.
Tetapi jika kehidupanmu tidak berlandaskan kasih, tetapi jika engkau melakukan semua itu tidak berlandaskan kasih, Paulus mengatakan bahwa semua itu tidak banyak berguna. Bahkan yang ketiga, yang lebih keras lagi, saudara. Di ayat 3 Rasul Paulus mengatakan, bahkan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengorbanan diri, memberi diri, mengorbankan diri, apa yang kita punya adalah bentuk pengorbanan tertinggi, saudara. Tetapi Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus dan mengingatkan kita semua. Kalaupun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang kita punya, bahkan tidak cukup, kalau itu pun tidak cukup, kita menyerahkan diri kita, bahkan untuk dibakar atau dipersembahkan sekalipun. Tetapi sekali lagi, jika semua tidak didasari oleh kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Saudara, bayangkan, Paulus sedang membandingkan dua hal yang luar biasa. Di satu sisi pengorbanan yang luar biasa, memberi diri yang luar biasa. Tetapi Paulus mengatakan bahwa tanpa kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sungguh suatu teguran keras yang Paulus sampaikan, baik kepada jemaat Korintus maupun kepada semua kita, orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Betapa pentingnya bertumbuh di dalam kasih itu. Karena kasih menjadi dasar ketika kita melakukan segala sesuatu, saudara. Nah, dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa sikap Paulus sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang bisa melakukan salah satu bahkan seluruh hal-hal di atas, semuanya hanyalah apa, saudara? Kesia-siaan dan tidak berguna bagi siapapun apabila sekali lagi tidak dilandasi oleh motivasi yang benar, yaitu kasih. Nah, bukan berarti sekali lagi, saudara, Paulus mengerdilkan arti semua karunia-karunia itu. Itu semua karunia hal yang baik, yang berguna untuk membangun jemaat dan membangun diri kita sendiri. Tetapi, sekali lagi, jika tanpa kasih, maka semua itu tidak banyak gunanya. Mengapa, saudara? Karena Paulus sangat menyadari bahwa kepemilikan dan penggunaan berbagai karunia akan berujung kepada kesombongan belaka, dan ujungnya adalah kesia-siaan. Semua karunia itu jika dilakukan tanpa kasih, maka berujung pada kemegahan diri, dan semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengkoreksi diri kita. Saya tahu ada begitu banyak hal yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah mempersembahkan begitu banyak bagi Tuhan. Tetapi mari kita melihat ke dalam hati kita. Kita mempersembahkan semua itu, motivasinya apa? Dasarnya apa? Ke depan kita bisa memperbaiki diri kita. Jika selama ini mungkin kita melakukan semua itu hanya untuk dilihat orang, atau untuk supaya kita berbangga dengan apa yang kita lakukan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Sekali lagi, kita harus melakukan semua itu dengan dilandasi oleh kasih. Nah, siapa teladan kasih itu, saudara? 1 Yohanes 3 ayat 16, Rasul Yohanes, Rasul yang disebut Rasul Kasih itu, mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kristus menjadi teladan kasih yang utama. Kristus menjadi teladan kasih yang sempurna. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, bahkan kalau tidak cukup semua itu, dia bahkan mati di atas kayu salib, demikian hina, saudara. Apa yang menjadi alasan?
Apa yang menjadi dasar? Sekali lagi Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus melakukan semua itu karena didasarkan oleh kasih. Kita tidak akan bisa memahami apa yang Allah lakukan melalui pengorbanan Kristus jika tidak melihatnya dengan dasar kasih. Kita akan bertanya-tanya untuk apa Allah menjadi manusia, untuk apa dia melakukan semua itu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa yang mendasari semua itu adalah kasih, maka kita bisa mengerti. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita melihat dengan cepat 1 Yohanes 4, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12, ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasul Yohanes yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Yang pertama, saudara, dikatakan apa? Kasih itu berasal dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ketika kita melakukan sesuatu, kita menyadari bahwa kasih adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari Allah. Karena itu Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kenapa, saudara? Karena di dalam dirinya ada kasih yang dicurahkan, dilimpahkan buat saudara dan saya. Dia melakukan segala sesuatu bagi saudara dan saya karena dilandasi oleh kasih. Dan itu dia buktikan, saudara. Allah sedemikian mengasihi kita, karena itu dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang pertama, bahwa Allah adalah kasih dan dia nyatakan, dia buktikan kasih itu dengan cara mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mati menggantikan saudara dan saya. Dan yang ketiga, kita yang sudah dikasihi demikian luar biasa, marilah kita saling mengasihi. Karena Rasul Yohanes mengatakan, karena jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ketiga hal ini yang mendasari saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan dia menyatakan kasih itu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal untuk mati menjadi pendamaian dosa bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, kita yang sudah dikasihi oleh Allah, maka kita harus saling mengasihi. Supaya kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita nanti ambil bagian di dalam perjamuan kudus, satu bukti yang kembali Tuhan ingatkan bagaimana dia mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Sebelumnya kita akan melihat sebuah kesaksian. Jika segala sesuatu kita dasari atau kita landasi dengan kasih, maka bahkan di tengah keterbatasan kita sekalipun, di tengah kelemahan kita sekalipun, di tengah situasi sulit yang kita alami, kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa tetap mewartakan kasih Kristus kepada orang lain. Kita tetap bisa memancarkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 tadi. Tapi di dalam hal-hal sederhana, ketika kita landasi semua itu dengan kasih, maka kasih Kristus akan nyata dan tampak di dalam diri saudara dan saya. Amin. 2019 itu titik akhir saya, dan di situ benar-benar saya merasakan yang namanya sakitnya luar biasa tuh di situ. Tidak bisa melakukan apa-apa. Di situ saya baru tahu yang namanya lumpuh tuh seperti itu. Besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Ini adalah kesempatan saya kedua untuk saya hidup. Saya teringat di bulan Februari 2019, saya harus ke dokter, tapi di sepanjang jalan, itu yang namanya sakit, yang luar biasa itu, benar-benar menyerang saya.
Saya masuk di ruang IGD, saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa berteriak, Tuhan tolong saya. Sakitnya luar biasa. Nyeri yang begitu sangat-sangat yang saya rasakan. Dia menyerang seluruh tubuh. Bahkan ginjal saya sudah bocor, jantung saya juga sudah bocor. Dan saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya bisa ada di tempat ini tanpa kursi roda, tanpa dipapah, tanpa digendong sama suami saya. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Memang penyakit autoimun ya ditakuti di mana-mana ya. Penyakit autoimun kita tahu tidak ada obatnya ya. Dan sekarang sebagai penderita penyakit autoimun, mungkin yang harus dikembangkan adalah mindset, pandangan kita tentang penyakit itu. Penyakit autoimun itu penyakit yang sebetulnya hiperaktivitas daripada imun sistem, yaitu antibodinya menyerang tubuh sendiri. Nah, di dalam tubuh itu terjadi peperangan ya antara di dalam sendiri internal tubuh kita. Karena itu penyakit autoimun tidak pernah menular, tapi dia mudah tertular karena obat-obat yang diminum itu obat-obat yang menekan peperangan itu dalam tubuh kita. Penyakit autoimun yang memang dikatakan tidak sembuh tapi dapat ditekan. Terus dalam keadaan remisi tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa. Bahkan kadang-kadang remisi bisa tanpa obat, tapi dapat kembali kalau lama-lama tanpa obat. Saya kira itu sangat psikologis juga sangat penting karena mindsetnya yang agresif, yang tidak mau menyerah, pantang mundur. Vitamin D dan probiotik itu perannya ikut memperbaiki sistem imun ibu yang ngawur itu, dari supaya sistem imun kembali ke rel yang baik itu. Nah itu kita memerlukan itu. Dengan obat ditambah dengan mindset yang betul-betul agresif, yang betul-betul positif, yaitu saya kira yang paling baik. Dimanapun kami berada, betapapun sulitnya situasi, kami selalu sedang digerakkan ke arah kemuliaan. Selalu. Itu yang kami yakini. Dan di dalam Kristus kami turut dibangkitkan pula. Untuk saat ini memang saya sama Mbak Eva, Mbak Fitri dan teman-teman lain pengen sharing. Kami pengen menularkan virus-virus sehat ini dimanapun, mau di gereja, di pengajian, di sekolah-sekolah. Karena banyak sekali ternyata yang belum belum tahu seperti itu. Karena kami sudah mengalami, kami ingin berbagi sedikit. Semoga masih banyak waktu yang tersedia bagi kami untuk terus berperan. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu tidak semua orang mengerti perjalanan hidup kami. Semua yang terjadi adalah baik menurut Engkau. Dan apa yang harus kami hadapi adalah mudah. Kami percaya itu ya Tuhan. Dalam keterbatasan ini, kami terus berharap dapat memberikan spirit, kedamaian, cinta, kebahagiaan, syukur, kasih dalam diri yang kami pancarkan bagi para penyintas melalui berbagai kegiatan yang kami upayakan.
Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu, dicurahkan buat saudara dan saya. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu buat pengampunan dosa saudara dan saya. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami bisa bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. 2000 tahun yang lalu darahmu sudah dicurahkan buat kami, tubuhmu sudah dipecah-pecahkan buat kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur, kami yang hina, kami yang harusnya binasa ini, menjadi hidup oleh karena kematianmu yang menggantikan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, dan kiranya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Di tengah sukacita kami boleh merayakan bersatunya tubuh dan darah Kristus dengan tubuh dan darah kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, khususnya juga bagi mereka yang saat ini bergumul untuk pulih dari virus COVID-19 ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka dimampukan untuk pulih, untuk sembuh Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga menyerahkan, mungkin mereka saat ini sedang bergumul dengan ekonomi, dengan finansial, di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini Tuhan. Kami berdoa Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit ini, Tuhan sanggup memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kami terus berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya dimampukan untuk boleh membawa bangsa ini keluar daripada segala situasi yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya, dari yang tertinggi hingga yang terendah, di desa-desa, di kota-kota dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk meresponi perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita mengucapkan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dalam apapun yang engkau lakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya hidupmu menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Bapa, Anak, dan Roh Suci.
Shalom Jemaat GKMI Anugerah, bagaimana kabarnya? Berikut akan dibacakan Warta Jemaat GKMI Anugerah Minggu 7 Februari 2021. Ibadah Anugerah Kids akan dilaksanakan hari ini pada tanggal 7 Februari pukul 10 dengan tema Keluargaku. Sedangkan Parent Meeting Anugerah Teens akan dilaksanakan via Zoom pada pukul 10 pagi hari ini. Linknya dapat dilihat di bio Instagram anugerah_teens ya. Pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Bapak Budiono, Ibu Debbie, Ibu Tan Soktian, Bapak Hengli, dan Bapak Lukman. Memohon kiranya Tuhan Yesus memberikan penyembuhan dan kekuatan bagi mereka dalam menjalankan pemulihannya. Mendoakan juga untuk program pelayanan GKMI Anugerah tahun 2021. Kiranya dengan tema bertumbuh dalam anugerah dapat menolong dan memberkati jemaat untuk terus bertumbuh secara spiritual di dalam Kristus. Yang ketiga, mari kita mendoakan untuk pemulihan daerah-daerah yang mengalami bencana alam beberapa waktu yang lalu. Kiranya kebutuhan pokok terpenuhi dan rekonstruksi dapat disiapkan dengan baik. Yang terakhir, mari kita terus mendoakan bagi penanganan pasien COVID-19, khususnya proses vaksinisasi yang dilakukan. Kiranya protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan baik dan disiplin oleh masyarakat. Bagi jemaat yang punya beban dan pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling di hotline gereja di nomor 0895 0262 5888. Berikut jadwal ibadah pada bulan Februari 2021. Pada tanggal 7 Februari, Pendeta Febrian Kristianto akan membawakan firman dengan tema Bertumbuh dalam kasih. Sedangkan pada tanggal 14 Februari, tema mengasihi sama dengan memberi diri akan dibawakan oleh Saudara Daniel Talenta. Pada tanggal 21 Februari, firman mengasihi sama dengan menahan diri akan dibawakan oleh Pendeta Febrian Kristianto. Dan pada tanggal 28 Februari, Pendeta Rudianto akan membawakan firman dengan tema Eternal Love. Bagi para jemaat yang tergerak untuk menyalurkan bantuan untuk MDS Peduli Mamuju Majene yang terletak di Sulawesi Barat dapat mengirimkan bantuan melalui transfer BCA di 009 22 60080 atas nama Petrus GW. Demikian Warta GKMI Anugerah 7 Februari 2021. Tim hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.